Salam kemenangan iman buat kita semua. Salam kemenangan iman buat kita semua, saudara. Ya, ada yang pertama kali hadir. Sampai. Selamat datang ya, pemuda bergabung di GKI Cabang Bontang. Bagi saudara yang mengikuti live ini, ada saya lihat tadi jemaat Tuhan, sholat. Haleluya, tetap semangat. Amin. Saya dan saudara yang tidak terkena tidaklah orang hebat. Katakan, saya bukan orang hebat. 2, 3 ya. Yang terkena bukan orang terkutuk, saudara. Ya, semua kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita pengertian firman Tuhan. Berminggu-minggu kita belajar mengenai khotbah di bukit. Hari ini kita akan sambung. Ya, itu saya kasih judul di situ. Apa judulnya ditaruh di situ, saudaraku? Karena upah mereka besar di sorga. Siapa mau upahnya besar di sorga, angkat tangannya. Siapa mau upahnya besar di bumi, angkat tangannya. Siapa mau dapat tahun ini bonus yang banyak dari Tuhan, angkat tangannya. Siapa di sini tidak mau kena virus corona, angkat tangannya. Haleluya. Dijadikan buat kita. Amin. Mari kita buka Matius 5 ayat 11 sampai 12. Kita akan tuntaskan khotbah di bukit mengenai berbahagia. Selesaikan ini. Kita baca 2 ayat. Matius 5, 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Bersukacita dan bergembiralah. Dan demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Siapa yang berbahagia? Orang yang dianiaya dan dicela karena Yesus. Katakan bersama-sama dengan saya. Dicela karena Yesus. Dianiaya karena Yesus. Siapa yang sudah pernah mengalami dianiaya karena Yesus? Angkat tangan. Yang belum pernah, angkat tangannya. Yang sama sekali tidak menjawab, angkat tangannya. Saya sampaikan hari Minggu kemarin, seorang ibu yang melahirkan normal pasti sakit. Kalau tidak melahirkan normal atau sesar, tidak akan sakit melahirkan. Yang namanya orang Kristen yang hidup sesuai firman Tuhan pasti dianiaya. Kalau Anda jadi orang Kristen belum pernah kena aniaya, kemungkinan Anda belum berani menyatakan kebenaran. Masih takut atau trip, masih kompromi. Mulai hari ini harus berani. Amin. Amin. Layani keluarga saudara yang belum lahir baru, belum dibaptis, masih belum percaya Yesus. Ditolak, puji Tuhan, dimaki, haleluya. Belum saya percaya, belum, pasti Anda tidak akan ditikam. Walaupun ditikam atau dianiaya fisik, firman Tuhan, berbahagia upahmu besar di sorga. Jadi normal-normal saja kalau kita karena bertobat, karena kebenaran, kita dianiaya, diejek. Mungkin yang mengejek kita itu mama kita, bapak kita, om kita, tante kita, satu suku kita, satu lingkungan kita. Mungkin bisa saja teman-teman kita ketika muda, ketika
ketika mereka ketemu kita, dulu kita kalau sama main judi, sama cari perempuan, setelah kita ketemu mereka, kita enggak lagi seperti mereka. Mereka berkata, ah kamu itu kayak pendeta. Mulai dihapusnya nomor saudara, diblokirnya nomor saudara. Ketika saudara mau komunikasi, ketemu di jalan, dia menjauh. Itu termasuk aniaya, cuman aniaya ringan. Amin. Saudara datang ke Bontang, lalu saudara berfoto dengan saya, atau saudara like ibadah GKI cabang Bontang, tiba-tiba orang kampung yang satu teman dengan saudara, kamu tuh di Bontang gereja mana kau? Ada lagi gereja lain kak di situ? Di gereja ini kek, kok harus kayak GKI kamu? Itu termasuk juga aniaya, tapi masih kecil. Katakan kecil. Amin. Nah, belum kita dihadapkan dengan pedang. Pedang, nyawa, atau penjara. Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 16, kita buka sama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 33. Dapat saudara? Yohanes 16 ayat 33. Baca sama-sama ya. 2, 3. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu katanya ngapain? Menderita penganiayaan. Menderita penganiayaan di sini bukan karena kita berdosa. Ada banyak orang menderita karena berdosa. Dia curi ayam tetangganya. Dia curi barang-barang di rumah temannya, dilapor polisi, masuk pasal undang-undang hukum pidana. Dia selingkuhi istri orang. Dirusaknya anak orang. Itu menderita karena dosa. Yang Tuhan maksud di sini kamu menderita penganiayaan adalah menderita karena kita tidak mau lagi berdosa. Saya ingat dulu ketika saya masih baru bertobat, semua sebut nama saya pendeta. Hal baru bertobat. Hanya karena dulu saya nggak pernah pegang Alkitab ke gereja. Karena bagi kami dulu di gereja saya yang lama, megang Alkitab ke gereja itu hanya sintua. Kalau jemaat cukup buku Wende. Jadi kalau begitu jemaat bawa Alkitab, kapan kau jadi sintua? Apalagi kemana-mana bawa Alkitab, maka akan disebut pendeta, sekalipun belum sekolah. Begitu saya bertobat, baru beberapa minggu, lewat pendeta. Saya cuma berkata, biarlah disebut pendeta daripada disebut pembunuh. Amin. Kalau saudara pernah terima telepon atau dikata-katai, apa itu? Setiap gereja kayak sok rohani kali, kayak punya sorga. Memang kita punya sorga? Amin. Memang kita nggak hanya kita punya sorga, tapi kita ini orang sorga. Firman Tuhan berkata, kamu adalah warga kerajaan sorga. Jadi itu aniaya kecil. Kalau dibandingkan dengan zaman Nabi atau Rasul-Rasul, beda sekali, saudara. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 36. Ibrani pasal 11 ayat 36. Saya heran melihat orang Kristen hari ini banyak yang cengeng-cengeng. Kita dapat tantangan aja nggak mau lagi ke gereja. Ejek nggak mau ke gereja. Ada yang lucu, bukan tantangan dia dapat, doanya aja nggak terkabul, nggak ke gereja lagi dia. Apa salah doa? Ibrani 11 ayat 36 sampai 40. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca ya, simak baik-baik. 2 ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu tempat yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Ada yang dipenjara, dibelenggu. Yang nomor 1 dan 2 diejek, didera. Ada yang dibunuh dengan pedang, dipenjarakan. Salah satu contoh yang kita baca sepanjang minggu ini, penjarakan berkali-kali, yaitu namanya siapa? Paulus. Tadi pagi saya baca firman Tuhan, schedule kita. Bingung orang, bingung Raja Agripa. Apa yang kalian tuduhkan sama Paulus ini? Gak ada salahnya kok. Dicari-cari kesalahan, gak ada. Kenapa ditangkap? Kenapa diadili? Hanya karena ikut Yesus. Apa salahnya Tuhan Yesus? Ditangkap, diadili. Persis seperti yang dialami Tuhan Yesus, dialami oleh Paulus. Yohanes 19 ayat 15. Yesus tidak punya salah. Tapi semua orang ketika itu berteriak-teriak, salibkan dia, enyahkan dia. Yohanes 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Dan imam-imam kepala kami tidak mempunyai raja selain dari Kaisar. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi berteriak kepada Yesus, salibkan dia, enyahkan dia. Kisah 22 ayat 22, hal yang sama dialami oleh Paulus. Saya bacakan kepada saudara, Kisah 22 ayat 22. Rakyat mendengar Paulus sampai pada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Apa yang dialami Tuhan Yesus, dialami oleh Paulus. Itu baru namanya sah. Mengikut Yesus. Jangan mau enaknya aja. Yesus memberkati anak-anakmu, amin. Yesus berkati usahamu, amin. Warungmu jadi minimarket, amin. Kamu bisa beli mobil baru, amin. Kamu sehat sepanjang hidup, tidak sakit-sakit, haleluya. Kamu akan menderita karena kebenaran. Amin kan juga, amin. Amin. Yang mau menderita karena kebenaran, angkat tangan. Yang mau dapat rumah baru tahun ini atau tahun depan atau 10 tahun lagi, angkat tangannya. Yang mau dikucilkan karena hidup benar, angkat tangannya. Betul? Betul? Bilang kiri kalian, jangan ngomong aja. Olahan harta. Saya mengalami. Ini kita dikucilkan karena nama Yesus. Tidak ada kesalahan terdapat diri Yesus dan tidak ada kesalahan ketika Paulus dihakimi. Tetapi setan, perhatikan, iblis dan orang-orang yang dirasuk oleh iblis dipakai setan untuk membenci orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau Anda ke gereja, ada yang ngejek, ada yang larang, sadar itu dipakai setan. Mana ada Roh Kudus melarang ke gereja? Mana ada Roh Kudus melarang kita hidup kudus? Amin. Hidup yang cinta Tuhan akan selalu diperhadapkan dengan berbagai aniaya. Saya ulangi, hidup yang cinta Tuhan akan diperhadapkan dengan berbagai aniaya. Aniaya saya sampaikan hari Minggu kemarin 2 macam. Aniaya fisik dan aniaya verbal. Berasal dari kata verb, bahasa Inggris. Verb itu kata-kata. Ya. Aniaya kata-kata. Rata-rata saudara sudah saya yakin
dengar tidak dengar, Anda sudah mengalami aniaya verbal. Ucapan-ucapan menghina, mengecilkan. Ketemu sesama suku, dia tahu saudara GKI adalah disebut pangkat saudara itu. Gereja yang tidak pakai ini macam lain. Ada yang nyata-nyata ke telinga saya bilang, kok kalian setiap kali ibadah kerasukan ya? Kata. Ya, karena di kampung kalau orang berteriak-teriak gak tahu bahasanya itu kerasukan. Siar-siaron kata orang Malaysia. Amin. Kerasukan. Masukkan roh. Ya memang kita kerasukan roh kudus. Jauhlah dari kita kerasukan setan. Setiap kali kita penuh Roh Kudus, hidup kita berubah. Amin. Jangan mundur. Ya, firman tingkat tinggi ini. Bagi orang-orang yang tengah cinta Tuhan, segera tidak akan mau mendengarkan firman Tuhan. Karena pulang-pulang ibadah, dia langsung ketemu temannya, langsung minum. Ingat, ya, di dulu. Belum sampai ke rumah singgah di warung. Alkitab di tangan kiri, kartu judi di tangan kanan. Pulang nanti ke rumah jam 8 malam. Berangkat dari rumah jam 8 pagi, ibadah jam 9 sampai jam 12, siang di warung, makan sore di warung, pulang ke gereja. Jadi ibadah di gereja cuma 1,5 jam, dari jam setengah 12 sampai jam 8 malam di warung. Lebih banyak waktu di mana? Di warung. Makanya ditanya, khotbah apa hari Minggu? Yang diingat berapa kali set dia menang satu. Itu yang diingat. Wah, kalah. Kalah aku. Wah, pintar juga main satu. Kopi bertambah 4-5 kali. Rendam mie instan 2-3 kali. Pakai telur. Jadi hanya simbol itu 1,5 di gereja. Yang lainnya di warung. Jadi dia tidak menguduskan hari Sabat. Mewarungkan hari Sabat ya. Karena sepanjang hari Sabat dia di mana? Di warung. Yang pernah seperti itu, yang masih seperti itu, bertobatlah kita, amin. Saya yakin di ruangan ini nggak ada lagi. Pulang gereja langsung ke rumah, amin. Kalau ada saudara singgah rame-rame suami istri sama anak di warung, makan sekali-sekali di luar, orang yang masak. Tidak salah, amin. Amin. Kalau ada tapi, kalau nggak ada jangan paksakan, amin. Ya. Banyak orang sekarang paksakan diri untuk makan di luar, nggak punya uang. Hanya demi postingan. Sebelum dimakan, diginikan dulu makanannya. Menu hari ini, padahal utangnya belum bayar. Bertobat. Habiskan waktu saudara di gereja, nanti pulang saudara dari sini langsung ke rumah. Itu berita iman yang kami bagi tiap hari Minggu, ulangi lagi. Renungkan firman Tuhan. Rapikan rumah saudara, karena apalagi bapak-bapak dari Senin sampai Sabtu nggak sempat dia rumah. Kenapa? Berangkat pagi, pulang sore. Lumayan kalau di rumah tidak banyak radio yang sedikit siarannya kurang pas. Ya. Banyak sekarang di rumah siarannya kurang pas. Sampai kadang-kadang bapak-bapak nggak tahan lama di rumah. Haleluya, ibu-ibu. Amin. Setel siaran radio saudara di rumah. Ngomong pada waktunya. Jangan suami sudah capek diperintah-perintah, bos di sana, sampai di rumah diperintah lagi di rumah. Makanya saya heran di Alkitab. Gak ada dituliskan duda satu kata. Amin. Karena lebih banyak janda. Kenapa? Suami-suami lebih cepat mati karena stres. Lihat Alkitab saudara, cari gak ada kata duda. Tapi di banyak ayat dikatakan, hendaklah kamu memberi kepada janda-janda. Tapi jangan janda palsu. Ada janda palsu dalam kitab. Sudah ditinggalkan suaminya, tapi masih cari
yang lain lagi, cadangan-cadangan baru. Dikatakan berilah bantuan kepada yang benar-benar janda. Yang benar-benar janda itu apa artinya? Yang memang dia tidak punya suami dan tidak punya niat lagi untuk menikah. Itu janda 100%. Amin. Ada pula orang yang pura-pura janda. Saya nggak tahu bahasa Bataknya janda ini apa. Babalu ya. Mari kita benar-benar mempersembahkan minggu ini, teman. Rapikan di rumah, bersihkan ibu-ibu. Jadi malam muda-mudi saya bilang, jangan pula perempuan nggak tahu masak, nggak tahu nyuci, nggak tahu gosok. Mau seorang perempuan jadi sekretaris perusahaan besar pun, mau jadi kepala dinas pun, nyuci, masak, gosok harus bisa. Sekalipun tidak selamanya dia kerjain itu. Ada kalanya pembantu ngambil alih. Rajin. Amin. Tapi jangan rajin sekali. Dulu orang tua di kampung rajin sekali dia. Kenapa? Yang namanya pun pakai kali itu salah. Terlalu. Pulang gereja, ganti baju, pergi lagi ke sawah. Di kampung itu kan kalau kemarau, batang air itu kan berebut masukkan air ke sawah masing-masing. Siapa yang rajin, sawahnya berair. Siapa yang tidak rajin, sawahnya kering. Bisa kuning-kuning itu padinya. Ini pulang gereja, langsung ke sawah lagi. Dijagainya sawah itu. Jangan sampai ada yang belokkan air. Pulang. Biar penuh dulu sawah. Jadi orang tahu kalau bapaknya si Anu pulang gereja pasti di sawah. Ngapain? Jaga sawah. Itu terlalu rajin itu. Sampai hari Minggu pun memikirkan dunia ini. Harus rajin tetapi ada arahnya. Amin.